1. Berikut faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM, kecuali A. Terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, B. Kurang tegasnya aparat penegak hukum, C. Terjadinya penyalahgunaan teknologi, D. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, E. Tegasnya aparat penegak hukum. Jawaban yang benar adalah E. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM ini juga berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi, tidak tegasnya aparat, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Pelanggaran HAM tidak hanya merugikan individu, tapi juga masyarakat. 2. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri manusia, yang mendorong seseorang atau sekelompok yang melakukan pelanggaran HAM disebut faktor A. Eksternal, B. Tidak langsung, C. Sumber, D. Langsung, E. Internal. Jawaban yang benar adalah A. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri manusia untuk mendorong seorang atau sekelompok melakukan pelanggaran HAM. 3. Menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia lainnya disebut A. Hak pilih, B. Hak opsi, C. Hak asasi, D. Kewajiban asasi, E. Hak reputasi. Jawaban yang benar adalah D. Menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia lainnya, disebut dengan kewajiban asasi manusia. 4. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain, kecuali A. Hakiki, B. Universal, C. Fleksibel, D. Tidak dapat dicabut, E. Tidak dapat dibagi. Jawaban yang benar adalah C. Ciri khusus yang dimiliki hak asasi manusia daripada hak lain adalah 1. Hak asasi manusia bersifat hakiki, 2. Hak asasi manusia bersifat universal, 3. Hak asasi manusia bersifat tetap, 4. Hak asasi manusia bersifat tidak dapat dibagi. 5. Dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran HAM berat berupa A. Pengiriman tenaga kerja wanita secara paksa, B. Perbudakan ke negeri asing, C. Pencemaran tanah dan udara, D. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, E. Kelalaian pemberian layanan kesehatan. Jawaban yang benar adalah D. Dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran HAM berat, berupa penangkapan massal dan penahanan sewenang-wenang. 6. Hak-hak manusia sehubungan dengan hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan dan hak untuk memiliki sesuatu tidak boleh diganggu-gugat karena A. Dibagikan oleh orang tua fisik, B. Anugerah dari Tuhan sejak lahir, C. Sangat pribadi dan eksklusif, D. Adalah keberadaan yang layak, E. Dilindungi oleh negara. Jawaban yang benar adalah B. Hak asasi manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu-gugat, karena dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. 7. Berikut ini adalah jenis-jenis kasus pelanggaran HAM yang sifatnya ringan, yaitu A. Penggusuran populasi, B. Pembunuhan seseorang, C. Fitnah, D. Pelecehan anak, E. Pembunuhan massal. Jawaban yang benar adalah C. Jenis kasus pelanggaran HAM ringan antara lain fitnah, pencemaran nama baik, menunjukkan kebencian, pencurian, menghalangi aspirasi orang lain, diskriminasi. 8. Upaya peningkatan penegakan, serta penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan tujuan dari A. Pengadilan Militer, B. Komnas HAM, C. Pengadilan HAM, D. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, E. Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Tujuan Komnas Perempuan, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. 9. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan sebagian atau seluruh bangsa, ras, kelompok agama kelompok etnis, merupakan kejahatan, A. Genosida, B. Kriminal, C. Kemanusiaan, D. General, E. Regional.
Jawaban yang benar adalah A. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh, atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. 10. Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor A26 Tahun 2003, B26 Tahun 2001, C26 Tahun 2000, D39 Tahun 2002, E39 Tahun 1999. Jawaban yang benar adalah C. Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, khususnya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 11. Negara merupakan lembaga perlindungan HAM yang utama, sebagaimana disebutkan dalam tujuan negara yang tersirat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar adalah D. Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia, yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. 12. Fungsi Komnas HAM dalam penyebarluasan wawasan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia, merupakan fungsi Komnas HAM sebagai A. Mediasi, B. Pengkajian, C. Pengawasan, D. Pemantauan, E. Penyuluhan. Jawaban yang benar adalah E. Tugas Komnas HAM untuk fungsi penyuluhan, 1. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia, 2. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya, 3. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 13. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai ini dapat diwujudkan melalui peran aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan publik termasuk memberikan suara dalam pemilu. Nilai yang dimaksud adalah A. Kerakyatan, B. Kemanusiaan, C. Ketuhanan, D. Keadilan, E. Persatuan. Jawaban yang benar adalah A. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah dasar adanya pemilu dan berdemokrasi. 14. Seluruh penduduk Indonesia, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa ada pembatasan, baik dalam akses memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri hak asasi manusia, yaitu A. Utuh, B. Hakiki, C. Universal, D. Permanen, E. Fundamental. Jawaban yang benar adalah C. Hak asasi manusia yang bersifat universal, artinya bahwa semua orang di seluruh dunia tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. 15. Perhatikan contoh kasus berikut. Dodi berusia 18 tahun, Dodi berasal dari keluarga kurang mampu. Suatu ketika, ia dituduh mencuri oleh tetangganya. Ia tidak memiliki biaya untuk menyewa jasa pengacara, oleh karena itu, ia memutuskan berjuang melalui lembaga bantuan hukum untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Tindakan Dodi pada wacana merupakan contoh pemenuhan hak dalam bidang A. Peradilan, B. Politik, C. Hukum, D. Ekonomi, E. Sosial budaya. Jawaban yang benar adalah A. Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan,
hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. 16. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat. 2. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas sesuatu yang dimiliki. 3. Setiap orang berhak memperoleh keadilan. 4. Setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan. 5. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hak atas rasa aman ditunjukkan oleh angka A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 2, dan 5, D2, 3, dan 4, E2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah C. Hak rasa aman dalam pengertian Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat. 17. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan hubungan antara hak asasi manusia dan Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. 18. Hak mendasar bagi setiap manusia dan sesuai UUD NRI tahun 1945 adalah hak A. Mendapatkan pendidikan, B. Bebas dari rasa takut, C. Mendapatkan persamaan di depan hukum, D. Bekerja, E. Hidup. Jawaban yang benar adalah E. Hak untuk hidup atau the right to life adalah hak yang paling mendasar dalam UUD 1945. 19. Contoh hubungan hak asasi manusia dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah A. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, B. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, C. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, D. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, E. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat. Jawaban yang benar adalah D. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Sila kelima Pancasila ini mencerminkan asas keadilan dalam HAM, di mana keadilan ditujukan bagi kepentingan umum tanpa pembedaan dan diskriminasi. 20. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta berhak mendirikan serikat pekerja. Pernyataan tersebut merupakan contoh hak A. Rasa aman, B. Kebebasan pribadi, C. Turut serta dalam pemerintahan, D. Mengembangkan diri, E. Kesejahteraan. Jawaban yang benar adalah E. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan salah satu contoh hak yang berkaitan dengan kesejahteraan. 21. Perhatikan wacana berikut. Beberapa bulan yang lalu, Liska dan Anton mendapatkan gelar sarjana. Mereka mencoba keberuntungan untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai perusahaan. Akhirnya, mereka diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan gaji sesuai posisinya. Hak Liska dan Anton pada wacana diatur dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu A. Pasal 28D ayat 2, B. Pasal 28D ayat 4, C. Pasal 28F, D. Pasal 28G ayat 2, E. Pasal 28H ayat 1. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 28D ayat 2,
setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 22. Contoh sikap yang menunjukkan penegakan hak asasi manusia sesuai Sila Persatuan Indonesia adalah A. Tenggang rasa kepada orang lain, B. Tidak semena-mena kepada orang lain, C. Berani membela kebenaran dan keadilan, D. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaan, E. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Jawaban yang benar adalah E. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia merupakan bunyi dari butir Pancasila keempat, sila ketiga. 23. Sekelompok massa telah melakukan pelanggaran HAM. Berdasarkan kriteria pelanggaran HAM, perbuatan massa tersebut dapat digolongkan pelanggaran HAM berat. Akan tetapi, massa tersebut melakukan pelanggaran HAM sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan yang berhak memproses dan mengadili kasus tersebut adalah A. Pengadilan HAM, B. Pengadilan HAM ad hoc, C. Pengadilan militer, D. Pengadilan agama, E. Pengadilan umum. Jawaban yang benar adalah B. Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum adanya UU Nomor 26 Tahun 2000, berbeda dengan pengadilan HAM yang dapat memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2000. 24. Perhatikan contoh kasus berikut. 1. Peristiwa bom di Jalan MH Tamrin, 2. Pembunuhan aktivitas HAM, Munir, 3. Kerusuhan Mei 1998, 4. Jatuhnya pesawat JT610, 5. Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984. Pelanggaran HAM yang diadili melalui pengadilan HAM ad hoc terdapat pada angka A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4, E3 dan 5. Jawaban yang benar adalah E. Pelanggaran HAM yang diadili melalui pengadilan HAM ad hoc adalah kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984. 25. Sebelum adanya pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat diadili oleh pengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk melalui A. Undang-Undang, B. UUD 1945, C. Ketetapan MPR, D. Keputusan Presiden, E. Peraturan Pemerintah. Jawaban yang benar adalah D. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk melalui usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.